Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Seperti yang disampaikan di dalam sebuah perkataan seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu." Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Ikhwani fillah, jazakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam kajian kitab Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah bi fahmis sahabah radhiyallahu anhum. Dengan edisi Indonesia, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kalau nggak salah terakhir kita dalam bahasan sebelum hari ini kita akan membahas di dalam satu subjudul yang baru, syarat-syarat diterimanya amal. Maka terakhir itu kita sampaikan kepada antum pelajaran tentang faedah tauhid. Dan faedah tauhid ini sudah ana sampaikan beberapa di dalam faedahnya. Dan tentunya ya banyak sekali kalau disebutkan tentang faedah di dalam tauhid ini atau manfaat tauhid ini. Kalau nggak salah terakhir itu ana sampaikan kepada antum bahwasanya orang yang mendapatkan manfaat dari tauhid maka Allah Ta'ala akan menjamin
masuk surga. Jadi Allah akan jamin masuk surga. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati sedangkan orang yang mati ini dia mengetahui sebelumnya semasa hidupnya annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain pun riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah." Barang siapa yang mati yang selama tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Jadi dua-duanya dia tegakkan tauhidnya, kemudian juga dia hindari lawan dari tauhid itu adalah perbuatan syirik. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Ya, kemudian juga termasuk, ini sedikit lagi anak sampaikan, ya meskipun banyak sekali manfaat tauhid ini. Termasuk yang keenam itu juga disebutkan dalam sebuah surat An-Nahl ayat 97. Apa manfaat tauhid? Maka manfaat tauhid Allah akan berikan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ini dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal soleh, baik itu dari seorang laki-laki maupun seorang wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia ini mukmin. Maksudnya apa? Beriman mereka ini, menegakkan di dalam tauhidnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Artinya Allah berikan kehidupan yang baik. Maka dalam penjelasan itu disebutkan yang ketujuh ini, yaitu apa? Di dunia Allah akan jaga, di dunia Allah akan dijaga kehidupannya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Bahkan nanti di akhirat pun juga orang itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala sebuah kenikmatan, bisa melihat Allah secara langsung, ya, baik di padang mahsyar maupun di dalam surga. Sebagaimana yang ketika disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ketika nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Abbas pada saat itu, "Ya gulam, ihfadillaha yahfadka, ya gulam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak." Jadi pada saat itu beliau kemudian memberikan nasihat terhadap Ibnu Abbas, "Wahai anak kecil," ya, waktu itu masih kecil sekali Ibnu Abbas. Kemudian beliau memberikan nasihat, "Ihfadillaha, jagalah batas-batas Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu." Apa yang dijaga? Batas-batas tauhid dan batas-batas syirik. Yaitu apa? Menegakkan di dalam tauhidnya dan tidak melakukan perbuatan syirik. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Apa yang dijaga? Di dunia Allah akan jaga. Ya, Allah akan berikan dalam kehidupannya itu dengan kehidupan yang baik. Meskipun secara finansial dia orang yang miskin sekalipun, maka sesungguhnya dalam kehidupannya dia akan mengalami kebahagiaan. Meskipun dia dengan ujian-ujian yang begitu berat di dunia ini, maka orang yang menegakkan di dalam tauhidnya, maka Allah akan jaga dalam kehidupannya. Kehidupannya penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian juga termasuk ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah batas-batas Allah, niscaya Allah akan hadir di hadapanmu. Maka Allah nanti di hari kiamat, ya, Allah akan hadir di hadapanmu. Allah akan menampakkan wajahnya, ya, baik itu di padang mahsyar maupun di surga Allah akan menampakkan. Dan ini pun nikmat yang paling terbesar yang akan dirasakan bagi orang-orang yang bertauhid. Sampai ketika disebutkan juga orang yang bertauhid ini
atau manfaat di dalam tauhid ini juga Allah akan berikan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Itu seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Akhi, antum bisa buka. Ini jaminan dari Allah Ta'ala selama orang itu ya pada saat dia bertauhid, maka orang ini menegakkan di dalam keislamannya, ya, mengikuti di dalam sunnah Rasulnya, ya, maka orang ini akan dijamin dalam hati-hati mereka menjadi hati yang tenang. Itu dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadikan tenang bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Artinya apa? Zikir mereka itu mengikuti di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Tidak dengan zikir yang menyalahi di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat dia berzikir, ya, maka jangan tanyakan kalau seandainya dia tidak mengalami di dalam sebuah ketenangan hati mereka. Makanya ketika disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat ini diawali dari alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Ya, maka kemudian wawunya ini disebutkan wawu ataf wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu menjadi tenang. Apa? Ketika mereka tenang bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah sebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Ya, sesuai dengan sunnahnya tentunya. Kemudian yang kesembilan, orang itu nanti juga ketika menegakkan di dalam tauhid, manfaatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, orang itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, ini jalan khusus yang memang diperuntukkan dari beberapa umatnya beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, 70.000 umatnya beliau itu nanti akan ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab wala adab. Ya, sampai ketika disebutkan di dalam sebuah hadis itu, para sahabat sempat bertanya-tanya di antara mereka ketika beliau menyampaikan ada 70.000 umatku itu nanti yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mereka kemudian saling bertanya-tanya, siapa gerangan yang akan mendapatkan jatah 70.000 ini? Lalu kemudian pada saat itu para sahabat mengira-ngira, jangan-jangan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan orang yang duluan masuk Islam dan lain sebagainya. Ya, itu kemudian mereka mengira-ngira. Dalam hadis itu disebutkan seperti itu. Pada akhirnya kemudian beliau keluar dari rumahnya, kemudian beliau menyampaikan 70.000 umatnya itu nanti yang mendapatkan jatah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa? Maka ciri-cirinya beliau sampaikan. Yang pertama adalah la yastarqun. Mereka ini tidak minta diruqyah. Ya, tidak minta diruqyah. Ya, kalau disebutkan tidak minta diruqyah, makanya dalam beberapa hadis itu banyak dijelaskan. Ya, apalagi di zaman sekarang ini orang itu dengan mudahnya minta diruqyah. Dengan cara apa biasanya? Dengan membuka ruqyah center dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga termasuk praktek-praktek ruqyah dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada yang membuka pelatihan ruqyah. Ini sebenarnya tidak dibenarkan hal-hal yang seperti ini, akhi. Bahkan sampai ada istilah ruqyah massal dan lain sebagainya. Ruqyah itu sifatnya situasional, tidak seperti orang yang praktek dokter kemudian ya buka praktek dokter 24 jam dan lain sebagainya. Ruqyah tidak seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penilaian ini, la yastarqun ini, ya, sangat
Sangat berat sekali, akhi. Apalagi sekarang ini, di zaman sekarang ini bermudah-mudah tentang orang itu minta diruqyah dan meruqyah. Ya, bahkan sampai pada akhirnya apa? Orang itu banyak yang bertawakal kepada ahli ruqyah. Karena sekarang ini banyak yang membuka ruqyah center, atau kemudian ada seseorang yang memang sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah yang bisa meruqyah itu kalau nggak seorang roqi, ahli ruqyah, kalau nggak seorang ustadz dan lain sebagainya. Sehingga nanti jatuhnya tawakal kepada seorang roqi tadi, seorang ahli ruqyah tadi, atau seorang ustadz. Padahal ruqyah itu siapa saja bisa meruqyah. Ya, bisa meruqyah. Ada sebuah pengalaman jamaah anak itu ada di Cikarang. Dia baru taklim sekitar belum setahun lah, akhi. Qadarullah, kakak perempuannya itu kena gangguan. Maksudnya dia tidak sadarkan diri pada saat itu. Kemudian dia pokoknya sulit lah pada saat itu diajak komunikasi dan lain sebagainya. Sampai dia tidak mengingat orang-orang di sekitarnya. Kemudian dipanggillah ahli ruqyah, bahkan ahli ruqyah yang terkenal di Perumnas 3 waktu itu ya. Itu sampai berkali-kali, 2-3 kali kalau nggak salah, itu juga tidak keluar jinnya. Datanglah kemudian minta ke anak Ustadz, afwan, anak minta tolong antum bisa nggak ruqyah kakak anak ini, karena sudah dipanggilkan beberapa ahli ruqyah itu tidak juga kunjung sembuh. Bahkan sampai ahli ruqyah yang sudah sangat terkenal sekali juga tidak sembuh. Karena sempat marah juga terhadap si ikhwan ini. Antum jangan seperti itu. Bahwasanya ketika ada orang yang dalam kondisi terkena gangguan seperti itu, jangan mudahnya kemudian memanggil ahli ruqyah, kemudian antum pada akhirnya bertawakal kepada ahli ruqyah. Kenapa enggak antum aja yang antum ruqyah? Ya, kakak antum itu, bahkan antum mahromnya lebih ahsan itu. Ya, lebih baik itu. Sampai kemudian dia mengatakan, anak ini enggak paham Ustaz, ruqyah itu seperti apa. Ya cuma sering dengar ruqyah itu, tapi anak belum paham seperti apa ruqyah itu. Nah, ini malah bagus antum kalau belum paham. Ya, malah bagus. Ya, antum kemudian anak sampaikan, anak jelaskan. Antum tawakal sama Allah Ta'ala. Ya, kemudian antum bacakan ayat Quran, semua bisa dijadikan untuk meruqyah. Ya, kalau kakak antum kondisinya tidak sadar, ya kecuali kalau dia sadar maka hendaknya dia meruqyah sendiri. Ya, maka kemudian si ikhwan ini ya meruqyah kakaknya dengan keluguannya, dan dia tidak paham tentang apa itu ruqyah. Ya, qadarullah, sekali dia ruqyah keluar itu jinnya, ya Allah sembuhkan pada saat itu. Ya, jadi nggak harus ahli ruqyah, ya nggak harus ahli ruqyah orang yang meruqyah. Ini seringkali seperti itu. Makanya berat orang yang mendapatkan jatah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu la yastarqun. Yang pertama ini, akhi. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, orang yang tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan. Dan kalau dalam hadis itu ya banyak sekali disebutkan, harusnya hadis itu ya secara keseluruhan itu diambil. Nabi pernah melakukan pengobatan dengan cara kai seperti itu. Sampai kemudian pada akhirnya Nabi kemudian menjauhi berobat dengan cara itu. Dan pada akhirnya beliau pun melarang berobat dengan cara kai. Jadi hadis itu harus dilihat secara utuhnya. Jangan kemudian, boleh kok, itu ada hadisnya. Nah, bagaimana kronologis di dalam hadis itu? Maka secara keseluruhan pada akhirnya Nabi itu melarang orang itu berobat dengan cara kai. Memang beliau pernah melakukannya. Dan pada akhirnya kemudian beliau melarangnya. Kemudian yang ketiga adalah wala yatatayyarun. Orang yang tidak melakukan tatoyur. Ya, artinya apa tatoyur ini? Orang yang meyakini
kejadian ini seperti ini karena itu, ya. Ini bentuk tatoyur. Dulu itu orang-orang Arab jahiliyah suka menerbangkan burung dengan keyakinan kalau burung itu diterbangkan naik ke atas atau ke arah kanan dia terbangnya, maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya kalau burung itu diterbangkan, ya kemudian dia tidak mau terbang, justru dia jatuh ke bawah, ya, atau dia terbang ke arah kiri, maka diyakini akan mendapatkan sesuatu yang tidak beruntung. Maka ini awal mula bentuk tatoyur. Nah, sekarang ini juga ada di antara kaum muslimin yang masih mempercayai, ya, wanita yang hamil biasanya itu, ya, jangan sampai suaminya nabrak kucing umpamanya, diyakini kalau nabrak kucing nanti kenapa-napa, nanti kehamilan istrinya, kemudian supaya nggak terjadi apa-apa kehamilannya, biasanya naruh peniti, naruh silet itu di bawah bantal dan lain sebagainya. Itu bermacam-macam biasanya. Keyakinan pindah hari ini nggak tepat kalau hari Selasa, nyari hari yang baik, ya. Beli rumah begitu juga, ya. Kemudian diyakini jangan beli rumah yang menghadap tusuk sate dan lain sebagainya. Biasanya ada yang seperti itu, ya. Maka ini bentuk tatoyur. Bahkan seringkali masih ada di masyarakat itu, kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, nggak lama kemudian nanti datang tamu ini, kayaknya mau datang tamu ini. Ada burung gagak yang ada di atas rumah, wah ini jangan-jangan ada yang meninggal ini nanti. Jadi ini bentuk-bentuk tatoyur seperti ini, ya, itu banyak sekali di masyarakat akhi. Dan yang keempat, yang terakhir dari penjelasan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka ini bertawakal, ya. Nah, ini pun juga disampaikan oleh para ulama tentang jatah ini pun dari yang paling banyak adalah di antara mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, baru kemudian generasi-generasi yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita juga termasuk salah satunya mendapatkan jatah ini? Wallahu a'lam bishawab, akhi. Baik, sampai kepada mungkin yang terakhir aja, sampaikan sampai yang ke-10 aja ini, akhi, manfaat atau faedah di dalam tauhid ini. Apa faedah di dalam tauhid ini? Sebagai penentu diterima atau ditolaknya sebuah amal. Karena ini nanti akan yang kita sampaikan, akhi. Jadi manfaat tauhid, faedah tauhid adalah apa? Sebagai penentu diterima atau ditolaknya sebuah amal, akhi. Jadi sangat vital sekali, akhi, ketika tauhid ini ada pada diri kita. Karena itu sebagai penentu diterimanya atau ditolaknya sebuah amal. Dalam sebuah kajian kitab fikih saja, dalam kajian kitab fikihnya Syekh Al-Qahtani dalam kitab Tuhuru Muslim fi Dawil Kitabi was Sunnah, beliau pernah menjelaskan, kitab ini kan membahas tentang kitab Toharo, akhi, kitab bersuci, ya, dan itu banyak sekali di dalam bab-babnya. Jadi kitab Toharo itu banyak sekali dalam bab-babnya. Ada babul miyah umpamanya, bab tentang air, ada bab izalatun najasa, bagaimana menghilangkan najis dan lain sebagainya. Itu banyak dibahas di dalam kitab Toharo. Nah, Syekh Al-Qahtani itu pernah menjelaskan, meskipun ini kajian tentang fikih, lalu beliau pun menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim itu harus toharo, harus suci, harus bersih, ya. Dan bersihnya itu terkait dengan diterima atau ditolaknya sebuah amal. Sehingga kalau amal kita itu ingin diterima oleh Allah Ta'ala, kata Syekh Al-Qahtani, maka harus menjadikan dua. Pada saat kita itu beramal, harus toharoh, akhi. Apa toharoh yang harus diperbuat oleh kita supaya amal itu diterima oleh Allah Ta'ala?
Maka yang pertama adalah toharotul hissiyah, kata beliau. Ya, toharotul hissiyah. Apa toharotul hissiyah? Toharo bersih dari hadas kecil maupun besar, ya akhi, dan juga najis. Jadi ini yang pertama tentunya, akhi, ya. Kita itu harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, pun juga dari najis. Ya, ini sudah kita sering dan sudah kita fahami, akhi. Namun yang kedua, ini tidak kalah pentingnya, akhi, kata beliau adalah apa? Toharotul ma'nawiyah. Apa toharotul ma'nawiyah? Yaitu toharo secara makna, yaitu toharo secara yakin, secara keyakinan. Apa secara keyakinan di sini? Secara tauhid kita itu harus bersih dari perbuatan syirik. Sehingga kalau kita itu masih melakukan perbuatan syirik, maka amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan amal ibadah itu tentunya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Jika kamu melakukan perbuatan syirik, sungguh akan kami hapuskan amalmu dan jadilah kamu orang-orang yang rugi. Sehingga apa yang dibersihkan? Tauhid kita ini dibersihkan, akhi, dari noda-noda syirik. Maka kalau kita masih ada di dalam noda-noda syirik, sebagus apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun amal ibadah kita sudah membersihkan secara hissiyah kita, badan kita, dari hadas kecil dan besar maupun najis. Kalau toharatul ma'nawiyah ini tidak ditegakkan, kebersihan dari noda-noda syirik ini tidak kita lakukan, maka amal ibadah itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, akhi. Ya, jadi ini pentingnya tauhid, akhi. Pentingnya tauhid. Tauhid itu harus kita bersihkan terus. Ya, antum aja kalau pakai baju, pakai pakaian, 2 hari nggak mungkin antum terus pakai baju, akhi, tanpa antum cuci terlebih dahulu dengan baju yang kotor, akhi. Antum merasa risih, antum merasa tidak nyaman, akhi. Itu baru baju, akhi. Bagaimana dengan tauhid kita? Kalau tauhid kita itu kotor, akhi, ya, dari noda-noda syirik, maka kemudian kita wajib untuk membersihkan. Karena itu terkait dari amal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bersihkan dari kesyirikan, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Amal itu nanti akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, akhi. Seperti tadi yang sudah Anda sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, bahkan dalam surat Al-An'am ayat 88 pun juga antum bisa lihat. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walau asyraku lahadita anhum ma kanu ya'malun. Ya, walau asyraku, seandainya mereka melakukan kesyirikan. Siapa seandainya mereka melakukan kesyirikan? Syekh Shalih Al-Fauzan pernah menjelaskan dalam Aqidatut Tauhidnya. Seandainya seorang nabi atau seorang rasul itu melakukan kesyirikan. Tapi ini kan nggak mungkin, masa ada seorang nabi dan rasul. Tapi seandainya, walau asyraku, ya, mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan kami hapuskan amal-amal mereka. Jadi dinolkan, ditiadakan, amal itu hilang. Ya, berarti amal itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Ikhwani fillah azzakumullah. Taib, ini ana sudahi di dalam apa faedah di dalam tauhid. Nah, sekarang kita akan bahas yang berikutnya. Antum kalau membawa kitab bisa antum lihat halaman 19, akhi. Ya, yaitu pertanyaan yang ke-13
Ya, apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima? Ya, apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima? Maka Syekh Jamil Zainu menjawab, syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah Ta'ala ada 3 macam. Ya, ada tiga macam. Yang pertama, iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Lalu beliau berikan di dalam dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-107. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Jadi ayat ini adalah sebuah jaminan, akhi. Ketika amal itu menyebabkan orang itu dijamin masuk surga Firdaus, maka berarti amal itu diterima oleh Allah Ta'ala, akhi. Dan ketika amal itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka orang ini syaratnya beriman, akhi. Syaratnya mereka ini beriman, mentauhidkan Allah Ta'ala, akhi. Ya, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan tauhid yang sudah pernah kita pelajari tentunya apa, akhi? Tauhid itu ada 3. Yaitu yang pertama tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Dan ini akan selalu terkait dalam ketiga tauhid ini, akhi. Makanya ketika ada orang yang menolak, ketiga tauhid ini, ya sungguh mereka khawatir, ya selama ini apa yang mereka lakukan itu terbongkar kalau mereka ini ternyata hanya sebatas tauhid rububiyah saja, tapi belum menegakkan tauhid uluhiyah. Kalau nggak salah waktu itu sudah pernah Anda sampaikan, dan ini pernah disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab Syarah Al-Qawaidul Arba'nya, akhi, yang mensyarahkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kitabnya kecil, akhi. Maka apa? Maka beliau menjelaskan bahwasanya apa? Ketiga tauhid ini saling terkait, kata beliau. Maka bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mereka itu juga sebenarnya mengakui tentang tauhid rububiyah, akhi. Ya, tetapi mereka orang-orang kafir Quraisy itu menolak kalau mereka diajak untuk bertauhid secara uluhiyah, akhi. Ya, sama seperti pada zaman sekarang ini. Meskipun mereka seorang muslim, tapi pada saat mereka itu sebatas meyakini di dalam tauhid rububiyahnya saja, bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, akhi. Tetapi pada saat dia diajak secara uluhiyah, bertauhid secara uluhiyah, mereka seringkali tidak mau, akhi. Meskipun dia tidak mengatakan kami tidak bertauhid, enggak. Cuman prakteknya mereka itu masih apa? Seperti orang-orang kafir Quraisy, akhi. Apa seperti orang kafir Quraisy, akhi? Yaitu apa? Banyak di antara mereka yang kemudian mendatangi kuburan. Maka ini yang sering disebut oleh para ulama kaum kuburiyun. Mereka mendatangi kuburan, lalu mereka itu kemudian meminta kepada kuburan itu. Meskipun tidak secara langsung dia meminta kepada kuburan, tetapi mereka ini menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai perantara. Makanya mereka mendatangi kuburan itu bukan kuburan sembarangan. Pasti kuburan orang-orang yang punya kedudukan semasa hidupnya. Kalau enggak wali, ya, kalau enggak kuburan nabi, ya, kalau enggak kuburannya orang-orang soleh, mereka mendatangi. Enggak mungkin dia bertawasul, berwasilah terhadap kuburan orang-orang yang biasa, enggak mungkin. Ya, sehingga apa? Mereka meyakini kalau mereka itu dengan bertawasul kepada kuburan orang-orang soleh, kuburan para wali, maka Allah akan memberikan secara rububiyahnya. Karena apa? Karena mereka itu pada saat bertawasul kepada kuburan para wali,
Mereka apa? Kata Syekhul Islam ada dua. Yang pertama adalah apa? Bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Yang pertama untuk mendapatkan yang manfaat, dan yang kedua untuk menolak yang bahaya. Ini akhi, ini akan selalu ada seperti itu. Makanya mereka ketika menziarahi kuburan para wali, antum lihat di negeri ini subur, nggak ada kuburan para wali yang sepi, akhi. Apalagi kalau hari-hari libur, penuh kuburan para wali di negeri ini, akhi. Ya, mereka penuh mendatangi kuburan para wali ini. Lalu mereka itu dengan berperantara. Makanya kalau antum tanya, kenapa minta sama kuburan? Saya sih nggak minta sama kuburan. Saya ini berdoa, berperantara dengan kuburan ini supaya Allah mendatangkan rububiyahnya, yaitu apa yang dia inginkan, yaitu tadi dua kata Syekhul Islam, bijal bimanfaatin, dengan mendapatkan yang manfaat, atau yang kedua audaf'i madarratin, atau untuk menolak yang bahaya. Persis seperti orang-orang kafir Quraisy, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, akhi. Apa orang-orang kafir Quraisy? Orang-orang kafir Quraisy itu pada saat meminta rububiyah Allah dengan ingin mendapatkan yang manfaat dan menolak yang bahaya, mereka kemudian apa? Mendatangi, menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka bikin, yang mereka jadikan sembahan-sembahan itu. Sehingga apa? Dengan perantara sembahan-sembahan itu, maka Allah akan memberikan rububiyahnya itu. Antum bisa buka itu di dalam surat Yunus ayat 18, akhi. Ya, antum bisa buka surat Yunus ayat 18. Ini dihadirkan oleh Syekh Al-Fauzan, akhi. Maka orang-orang kafir Quraisy itu juga meyakini kalau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak akan memberikan rububiyahnya, akhi. Tidak akan bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa menolak yang bahaya. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Tetapi dia meyakini Allah lah yang memberikan manfaat dan menolak yang bahaya. Sama sekarang seperti orang-orang yang kaum kuburiyun ini yang mendatangi kuburan. Mereka meyakini kuburan ini nggak bisa memberikan apa-apa. Kuburan wali-wali itu tidak bisa memberikan apa-apa. Mereka tahu itu. Tapi mereka mendatangi itu dalam rangka meminta kepada Allah Ta'ala rububiyahnya tadi. Bijalbi manfaatin au daf'i madarratin tadi. Mereka dalam rangka itu sama persis seperti orang kafir Quraisy, akhi. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu nggak bisa mendatangkan rububiyahnya, akhi. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak yang bahaya. Tapi mereka berperantara dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tadi. Nah, ini yang kemudian kenapa mereka menolak adanya pembagian tauhid ini? Karena akan terbongkar ya kebiasaan mereka ya dalam bertauhid ini, akhi. Ya, ini yang terjadi, akhi. Wallahu a'lam bishawab, akhi. Baik, jadi yang pertama ini adalah iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Ya. Dan kalau kita bicara tentang iman, ya apa, akhi? Secara lughah iman itu apa? Iman itu yaitu secara bahasa artinya apa? At-tasdiq, membenarkan. Jadi secara bahasa itu iman itu artinya membenarkan, at-tasdiq, ya. Maka secara syara'an apa yang disebut dengan iman? Qaulun bil lisan, ya, wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Jadi iman itu secara syar'an, secara syariat, secara istilah, secara terminologinya yaitu apa? Qaulun bil lisan. Ucapan di lisan. Wa i'tiqadun bil qalbi, yaitu i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Wa amalun bil jawarih, dan yang ketiga adalah dan beramal dengan amalan jawarih, amalan badan, ya, dan dengan amalan badan. Maka ini yang disebut dengan iman, akhi. Maka ketiganya ini
Ya harus kumpul akhi yang disebut dengan iman, yaitu diucapkan di lisan, kemudian yang kedua diyakini di dalam hati, dan yang ketiga yaitu diamalkan dengan amalan badan. Ya. Dan ketika disebutkan dengan amalan badan ya seperti sholat, zakat, puasa, dan juga sebagian disebutkan karena iman itu sendiri adalah letaknya di dalam hati, tadi membenarkan tasdik, berarti juga ada amalan hati akhi. Ya, amalan hati. Karena iman itu sendiri adalah amalan hati akhi. Ikhwani fillah azakumullah. Taib. Kemudian yang kedua, apa syaratnya akhi? Syaratnya diterimanya sebuah amal, maka diterimanya sebuah amal itu adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Lalu disebutkan di sini ikhlas, ya antum bisa buka halaman 20 akhi ya. Ikhlas yaitu beramal kepada Allah bukan karena ingin dilihat orang, pamer atau didengar. Ya. Dan di dalam dalilnya yang dihadirkan oleh Syekh Jamil Zainu adalah dalam surat Ghafir ayat yang ke-14. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka Syekh Jamil Zainu di sini menyebutkan ikhlas di sini adalah beliau sampaikan bukan karena ingin dilihat orang atau pamer. Ini yang disebut dengan riya. Ya akhi. Jadi ini yang disebut dengan riya. Hati-hati dengan riya ini akhi. Dalam beberapa hadis-hadis yang sahih beliau Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita. Riya itu meskipun masuk dalam kategori syiriknya itu syirik kecil, tidak syirik besar akhi, tapi beliau selalu mewanti-wanti kepada para sahabatnya jangan sampai melakukan perbuatan riya. Makanya satu ketika beliau pernah bercengkrama di antara para sahabat. Maukah aku tunjukkan ya bahwasanya di dalam perbuatan seseorang itu ya ada perbuatan yang menyebabkan fitnahnya itu lebih dahsyat dibandingkan dengan fitnah Al-Masihid Dajjal. Itu beliau pernah mengungkapkan itu di hadapan para sahabat. Sehingga para sahabat qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu beliau kemudian menjelaskan, yaitu sembari memberikan langsung contohnya, yaitu ketika ada orang yang sedang sholat, lalu pada saat orang ini sedang sholat, dia membaguskan sholatnya. Tapi pada saat dia membaguskan sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Sehingga beliau mengatakan itulah riya, kata beliau. Jadi riya itu, kata beliau, fitnahnya lebih dahsyat dibandingkan dengan fitnah Al-Masihid Dajjal. Padahal kita tahu fitnah Masihid Dajjal itu dahsyat sekali dalam penjelasan hadis-hadis yang sahih akhi. Bahkan kalau perlu kita ini jangan sampai ketemu ya Al-Masihid Dajjal ya di akhir zaman itu ya kita berdoa kan yang diajarkan dalam doa yang ketika dibaca yaitu pada saat selesai kita di akhir tasyahud ya kita diajarkan oleh Nabi supaya meminta berlindung dari fitnah Masihid Dajjal ini akhi. Ya. Maka ini pun kata beliau ada perbuatan yang dahsyat, lebih dahsyat dibandingkan fitnah Masihid Dajjal, yaitu apa? Riya ini. Ketika orang itu melakukan ibadah sholat, lalu dia membaguskan sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Ini riya. Makanya seringkali medsos itu kadang-kala akhi kalau kita tidak pandai-pandai menggunakannya akhi, seringkali kemudian sering kita melakukan riya itu, ya sering melakukan riya, ya, kemudian memamerkan,
ya amal ibadah, ya. Makanya biasanya kalau yang disebut dengan atau didengar di sini maksudnya apa? Sum'ah di sini, akhi. Riya dengan sum'ah itu ya setali tiga uang, akhi, ya. Ya, itu selalu bergandengan terus. Ya, kalau enggak riya nanti kemudian sum'ah. Biasanya seperti itu. Apa bedanya riya itu dengan sum'ah, akhi? Kalau riya itu pada saat dia melakukan ibadah, dia ingin memamerkan kepada orang lain. Ya, dia palingkan ibadah itu kepada selain Allah, tapi dia niatkan karena orang lain. Itu pada saat dia sedang melakukan ibadah. Itu yang namanya riya, akhi. Sementara sum'ah itu setelah melakukan ibadah, lalu dia memperdengarkan orang lain atau ingin memberitahukan kepada orang-orang lain. Ya, itu sum'ah, akhi. Artinya apa? Kejadiannya sudah terjadi. Ibadahnya itu sudah selesai, akhi. Namun belum selesai pada saat itu, akhi. Lalu orang itu kemudian memamerkan, ya, memperdengarkan kepada orang lain. Ya, ini yang disebut dengan sum'ah. Makanya Syekhul Islam dalam kitab Tazkiyahnya itu pernah menjelaskan kepada kita, akhi, hendaknya kita pada saat ikhlas di dalam ibadah, maka hendaklah kita menjadi orang yang tasbih. Kalau nggak salah pernah Anda sampaikan di tempat ini, akhi. Hendaklah orang itu melakukan tasbih. Apa itu tasbih? Ketetapan atau kekuatan. Pada saat melakukan ibadah itu harus ikhlas. Apa itu, akhi? Tasbih. Maka tasbih itu punya ketetapan, punya kekuatan untuk menolak godaan setan. Untuk menolak, ya, dari gangguan-gangguan setan yang akan memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Ta'ala kepada yang selainnya, sehingga kita nanti jatuhnya tidak ikhlas pada saat melakukan ibadah. Dan kata Syekhul Islam itu diawali yang pertama niatnya. Jadi orang itu ibadah kan diawali dengan niatnya, akhi. Maka niatnya itu harus betul-betul niat karena Allah Ta'ala, akhi. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi tidak selesai ketika orang itu sudah niat karena Allah Ta'ala, maka setan ini, jin kafir maksudnya, akhi, itu tidak selesai, akhi. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jin kafir itu jauh lebih sabar dibandingkan dengan kita pada saat melakukan ibadah untuk menjadi orang yang ikhlas. Maka jin-jin kafir ini dia lebih sabar untuk menunggu kita itu meleng, untuk supaya tidak ikhlas. Itu ditungguin. Ya, ditungguin. Ya, apa? Pada saat niat kita itu ikhlas, oke, kata si jin kafir, biarin aja. Dia ikhlas awalnya. Saya tungguin sejauh mana dia kuatnya ikhlas ini. Kemudian digoda lagi. Yang kedua apa? Pada saat dia sedang menjalankan ibadah itu, apakah dia ini riya atau tidak? Nah, di sini digoda oleh jin kafir. Dia tungguin itu. Dia lebih sabar, dia goda lagi itu. Ya, diojo-ojoin tuh, ada calon mertua kamu ini, atau ada mertuanya ini. Ya, supaya nanti kamu kalau jadi mantu idaman, nanti kecipratan warisan dah. Istri kamu saya kasih warisan banyak nanti. Karena apa? Wah, suaminya soleh ini. Nah, begitu kan? Itu digoda itu sama. Lagi ada mertua kamu ini. Ada atasan kamu, konditernya nanti. Apalagi kalau di perusahaan kan ada suka diberikan apa? Iming-iming. Kalau nanti konditernya yang bagus pekerjaannya, maka nanti akan diumrohkan. Kalau nggak dihajikan. Lalu kemudian dia baguskan itu pekerjaannya dalam rangka untuk mendapatkan, ya. Lalu apa, akhi? Ini jin kafir ini sabar, akhi, pada saat menggoda itu. Terus kalau dia nggak tasbih, akhi, dia meleng, ya sudah, dia riya itu. Itu mumpung ada atasan itu, saya sholatnya rajin, ya, begitu dan lain sebagainya, akhi, ya. Kemudian apa? Jin kafir ini kata Syekhul Islam tidak selesai sampai di situ. Kalau dia tetap tasbih, dia tidak riya, maka ditunggu
yang ketiga, sum'ahnya ini. Sum'ahnya akan ditunggu ini nanti. Apakah orang ini juga tetap menjadi orang yang tasbih, ikhlas, ya, itu ditunggu. Dia lebih sabar lagi menunggu ini, digoda terus. Ya. Jadi kita selesai melakukan ibadah itu belum selesai sebenarnya, akhi. Belum selesai. Tapi apa? Kita ibadah itu kita tetap menjaganya, jangan sampai melakukan sum'ah, akhi. Nah, ini biasanya orang yang sum'ah ini kalau enggak tasbih itu dia tidak kuat, jebol nanti ininya. Sehingga apa? Biasanya, akhi, biasanya umpamanya pada saat umroh. Nah, umroh kan, kemudian dia foto selfie di mana ini, dekat Ka'bah begitu kan. Nah, begitu itu dikirim di status kan, dibikin status begitu kan. Alhamdulillah bisa umroh. Ini lagi di Mekah ini kan begitu kan. Komennya di bawah begitu. Lalu kemudian nanti beberapa menit berikutnya dilihat kan, siapa ini yang lihat kan, pengen tahu, kepo kan begitu kan biasanya kan. Dilihat siapa ini, oh begitu dilihat si fulan, nah, biar tahu loh, ente jangan ngeremehin aneh mulu selama ini, ya kan. Gini juga bisa umroh, emang itu aja yang bisa umroh, saya juga bisa umroh. Terus dalam hatinya apa? Senang kan begitu, biar tahu ente kan begitu. Nah ini jin kafir itu lebih sabar, akhi. Ya, setan itu lebih sabar, akhi. Karena memang kita itu dikitari oleh jin kafir ini, akhi. Seperti yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinatun minal jin. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diikuti qarinatun minal jin, teman dari jin. Maksudnya apa? Jin kafir, kata Imam Nawawi ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sehingga pada saat itu para sahabat itu sempat bertanya kepada Nabi, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau termasuk orang yang juga diikuti oleh jin kafir? Beliau pada awalnya menjawab, qala wa iya, ya betul. Aku juga diikuti oleh jin kafir. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Melainkan aku ini ditolong oleh Allah Ta'ala, jin kafir itu diislamkan oleh Allah Ta'ala. Fala ya'muruni illa bi khairin. Jin yang sudah masuk Islam, dia tidak akan menyeru kecuali dalam kebaikan. Nah, beliau ditolong, akhi, karena beliau seorang nabi dan rasul. Kita ini bukan siapa-siapa, akhi. Maka sebagai bentuk ujian kita, maka Allah memberikan ujian itu dengan menghadirkan jin-jin kafir yang akan memberikan ujian kepada kita dengan menggelincirkan kita dari ibadah itu supaya tidak ikhlas. Ini, akhi, ya, supaya tidak ikhlas. Makanya ya hati-hati mempergunakan medsos ini, kadang, akhi, ya, termasuk bikin status itu, ya. Bikin status itu ya jangan yang terkait dengan masalah ibadah. Kalau bikin status untuk usaha nggak apa-apa, bagus itu, ya kan. Ya, jualan apalah begitu, biasanya umahat itu juga jualan ini itu, nggak apa-apa bikin seperti itu. Tapi kalau kemudian sampai menyangkut dalam ibadahnya, lagi taklim nih, nah begitu kan, lagi taklim ini umpamanya, nggak perlu yang seperti itu. Ini khawatir ini menjadi orang yang sum'ah nantinya. Nah, bahkan sampai sum'ah itu bisa sampai bertahun-tahun, itu bisa hilang nanti amal itu, akhi. Apa itu? Ketika ada orang lain membantu orang lain, ya, membantu orang lain itu, akhi, suka membantu orang lain. Pada saat dibantu orang lain itu, lalu orang lain itu kemudian apa? Ya, sukses, akhi, dan itu sudah bertahun-tahun. Nah, pada saat dia sukses, Allah takdirkan orang yang pertama yang membantu itu kemudian sedang dalam kondisi susah. Lalu minta tolong kepada orang yang pernah dulu dia bantu. Ya, umpamanya dia minjem duit. Apa? Anak lagi susah ini sekarang ini, antum kan sekarang anak lihat lagi makmur ini kan. Anak bisa pinjem duit? Enggak. Kemudian apa? Dia tidak mau minjemin duit.
ya mungkin dengan alasan ini itu dan lain sebagainya. Mungkin dia juga mungkin masih susah kali ya. Kan kadang-kadang orang itu kalau orang Jawa bilang sawang sinawang kan begitu akhi ya. Sawang sinawang kayaknya ini sudah makmur ini, padahal dia juga belum tentu itu kan. Lalu kemudian yang minjemin orang yang nolong orang yang pertama ini merasa nggak dipinjemin, kemudian dia ngomong sama si yang dulu pernah dia tolong, wah antum ya kacang lupa kulitnya, kalau antum dulu nggak ana bantu, wah antum keblangsat itu dulu. Nah ini padahal ini sudah bertahun-tahun akhi. Amalnya itu kemudian dia ungkit pada saat itu akhi. Maka pada saat dia ungkit, maka dia tidak menjadi ikhlas dan itu menjadi hilang akhi. Ya. Dia sum'ah terhadap orang tersebut akhi. Makanya ikhlas itu ada seorang salaf itu pernah mengatakan ikhlas itu seperti orang yang menyembunyikan aibnya sampai dia tidak ingin tahu aibnya itu dilihat oleh orang lain. Jadi seperti orang yang menyembunyikan aibnya, kekurangannya, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Kalau dia tidak suka kalau aibnya itu dilihat oleh orang lain, maka itu yang disebut dengan ikhlas akhi. Jadi ada sebagian salaf itu pernah mengatakan ini kalau nggak salah dari kelompok tabi'in, ana lupa namanya akhi ya, itu pernah mengatakan seperti itu. Jadi ikhlas itu adalah menyembunyikan sebuah amal seperti ketika orang itu menyembunyikan aibnya. Jangan sampai orang lain itu tahu. Tapi kan biasanya kalau kita itu amal, pengennya apa? Orang lain itu tahu biasanya. Senang dipuji biasanya. Tapi giliran untuk aibnya disembunyikan, jangan sampai orang lain itu tahu. Nah, ikhlas itu seperti itu. Menyembunyikan amalnya seperti dia menyembunyikan aibnya, jangan sampai orang lain itu tahu. Wallahu a'lam bishawab akhi. Jadi ini yang kedua adalah ikhlas. Ya, beramal karena Allah bukan karena ingin dilihat orang, pamer atau didengar. Nah, ini harus tasbit ya, harus tasbit. Dan itu ada 3 tadi, mulai dari niat, kemudian yang kedua pada saat dia sedang melakukan ibadah, dan yang terakhir pada saat selesai melakukan ibadah supaya tidak sum'ah. Baik, kemudian yang ketiga, syarat diterimanya sebuah amal adalah apa? Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai as-sunnah. Tentunya diawali dari sunnah ini adalah sunnah yang sahih tentunya akhi. Jadi sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sunnah yang sahih. Jangan sunnah yang tidak sahih. Kalau tentang sunnah, apa definisi sunnah? Insya Allah antum sudah paham. Kalau disebutkan tentang sunnah, sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Itu sunnah. Maka sama dengan hadis akhi. Dengan definisi ini sunnah itu sama dengan hadis. Ya, kalau disebutkan sunnah itu sama dengan hadis, maka apa? Perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Maka itu menjadi sama dengan hadis. Ya. Namun ada sunnah yang kedua, kata Syekh Ar-Ruhaili di dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah, beliau pernah menjelaskan apa itu sunnah. Yang kedua adalah perjalanan Nabi beserta para sahabatnya di dalam mengamalkan dan mendakwahkan agama Islam, baik berupa akidah, ibadah, muamalat, serta akhlak. Maka itu juga disebut sunnah. Ulang ya, akhir kata Syekh Ar-Ruhaili pernah menjelaskan tentang sunnah. Yang kedua adalah apa? Perjalanan Nabi bersama para sahabatnya di dalam mengamalkan dan mendakwahkan agama Islam, baik berupa akidah, ibadah, muamalat, serta akhlak. Maka ini yang disebut dengan sunnah akhi. Maka itu tidak sama dengan hadis. Ya.
Tapi kalau disebutkan hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Maka itu disebut dengan istilah sunnah. Sebenarnya ini sebuah istilah seperti itu, akhi. Maka itu harus dengan hadis yang sahih. Kalau tidak dengan hadis yang sahih, bagaimana mungkin kalau orang itu kemudian melakukan sebuah amal? Ya, berarti kalau dikatakan hadisnya itu dhaif, apalagi hadisnya itu maudhu, akhi, maka amal itu berarti bukan dari Nabi. Ya, bukan dari Nabi. Makanya harus dengan hadis yang sahih. Jangan bermudah-mudah dengan hadis yang kemudian dikatakan yang penting ini hadis. Ya, karena kenapa terjadinya orang-orang itu beramal tidak dengan hadis yang sahih? Karena mereka ini bermudah-mudah dengan membawakan sebuah hadis tanpa dia teliti di dalam sebuah hadis tadi, apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini dhaif. Bukankah para ulama itu sudah memberikan ilmu untuk mengetahui bahwasanya hadis yang kita terima dari Nabi itu apakah sahih, apakah dhaif dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis ini, akhi, yang kemudian dipelajari, yang kemudian nanti akan mengerti tentang apakah hadis itu menjadi sahih, apakah menjadi dhaif. Ya, apakah hadis itu yang hadir di tengah-tengah kita, yang kita dapatkan itu apakah sahih, apakah dhaif. Jadi jangan bermudah-mudah. Ada orang yang mengatakan mau sahih, mau dhaif, yang penting hadis katanya. Wah, ini nggak bisa seperti itu, akhi. Sebab seringkali ada amalan-amalan yang selama ini ternyata hadisnya itu adalah hadis yang dhaif. Apa, akhi? Ya, amalan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin tentang amalan yang membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Ya, setiap malam Jumat dia membaca surat Yasin, yang diyakini surat Yasin dalam hadis-hadis itu adalah hadis yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Bahwasanya orang yang baca surat Yasin pada saat malam Jumat, maka dia seperti membaca satu Quran. Orang yang membaca surat Yasin, maka dia akan dapatkan pahalanya, orang itu akan masuk surga. Banyak sekali disebutkan di dalam fadilah surat Yasin dalam hadis-hadis. Ternyata hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya, tidak satupun fadilah baca surat Yasin itu hadisnya jangankan sahih, hasan saja tidak ada, akhi. Ya, tapi ini diyakini oleh masyarakat. Oleh kaum muslimin, lalu kemudian dianggap ini sebagai sebuah hadis yang datangnya dari Nabi, akhi. Ya kan? Padahal ini bukan hadis, karena bukan sahih, hadisnya ini enggak sahih, akhi. Tetapi mereka pun ada yang mengetahui. Ya, mereka itu mengetahui, akhi, kalau hadis itu betul tentang hadis tentang keutamaan baca malam Jumat surat Yasin itu, mereka paham, oh ini hadisnya dhaif. Tapi mereka masih tetap melakukannya dengan alasan apa, akhi? Mereka itu dengan alasan kalau hadis dhaif itu boleh diamalkan asalkan hadis dhaif itu ya terkait dengan fadhailul a'mal. Nah, ini terkait dengan fadhailul a'mal. Apakah betul? Betul, akhi. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pernah mengatakan boleh orang itu mengamalkan dengan hadis yang dhaif asalkan hadis itu terkait dengan fadhailul a'mal. Termasuk surat Yasin itu adalah bagian dari fadhailul a'mal untuk dibaca. Cuman syaratnya para ulama itu memberikan syarat, akhi. Boleh mengamalkan hadis dhaif yang terkait dengan fadhailul a'mal asalkan
menegakkan syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu apa, akhi? Banyak sekali, akhi, dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini seringkali tidak disampaikan oleh para ustadz yang mengajak untuk membaca surat Yasin pada saat malam Jumat, akhi. Apa syaratnya? Maka syaratnya itu cukup banyak. Nah, sampaikan sebagian aja, akhi. Yang pertama apa, akhi? Ya, maka syaratnya bolehnya terkait dengan fadhailul amal, maka syaratnya adalah yang pertama, hadis tersebut hadis yang ringan di dalam dhaifnya. Artinya apa? Kedhaifannya itu ringan. Ringan, akhi. Dan kalau hadis dhaifnya itu berat, dhaif itu bertingkat-tingkat, akhi. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang sangat dhaif, bahkan sampai maudhu. Seperti itu, akhi. Nah, kalau orang itu nggak paham, maka nggak boleh dia mengamalkan, akhi. Harus tawakuf, ya. Harus diam, dia nggak boleh mengamalkan. Ini yang pertama. Syarat yang kedua apa, akhi? Maka hadis tersebut tidak menyalahi dengan hadis yang sahih, meskipun itu dengan derajat hasan sekalipun. Ya, artinya begini, kalau ternyata ada hadis yang sahih, maka yang dhaif itu nggak boleh dia amalkan. Ya, nggak boleh dia amalkan. Ya, umpamanya satu contoh, umpamanya ketika doa berbuka puasa itu, akhi. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dhaifnya saja itu setahu ana yang ana baca dalam beberapa penjelasan para ulama, yaitu hanya sampai Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Sampai situ. Enggak ada kemudian tambahan sampai bi rahmatika ya arhamar rahimin segala macam, itu enggak ada. Dhaifnya saya enggak sampai situ. Lalu kemudian hadis ini kan dhaif, akhi. Ketika ini kan terkait dengan fadhailul amal, tentang doa seperti itu, akhi. Tapi kalau ternyata ada hadis yang sahih meskipun dengan derajatnya itu hasan, ya, akhi, seperti dhahabat dhuma'u wa talatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, maka hadis itu nggak boleh diamalkan meskipun terkait dengan fadhailul amal tadi. Termasuk apalagi, akhi? Maka tidak boleh diyakini itu sebagai hadis. Ya, nah, ini orang yang baca surat Yasin itu diyakini sebagai hadis dari Nabi, ajaran dari Nabi. Itu nggak boleh, akhi. Ya, nah ini seringkali ada ustaz-ustaz yang viral begitu, yang banyak hadisnya yang menjelaskan tentang fadilah baca surat Yasin. Meskipun ini dhaif, nggak apa-apa, baca aja. Karena apa? Boleh, kata para ulama, untuk mengamalkan hadis dhaif terkait dengan fadhailul amal. Cuman ustaz viral ini lupa kalau syarat-syarat oleh para ulama itu tidak disampaikan. Karena yakin beliau itu paham, tapi kenapa tidak disampaikan? Karena ini nanti akan berbenturan dengan amaliyah kaum muslimin yang sudah diyakini bertahun-tahun, akhi. Sehingga apa? Disembunyikan. Boleh jadi itu disembunyikan, akhi. Ini sampai jam berapa ya? Ini sudah jam 6 ini. Ya, afan. Ini berarti belum selesai, ini nanti masih anak akan sampaikan, karena ini penting ini. Yang ketiga ini sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, itu baru kita sampaikan tentang hadisnya itu harus sahih. Ya, bahkan ketika hadis itu menjadi sahih, maka ini kita menghargai jerih para ulama yang memang Allah Ta'ala jamin tentang Quran dan Sunnah itu akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hijr, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini Allah jamin itu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, maka termasuk As-Sunnah ini. Maka apa kata Allah Ta'ala? Lahafidhun, akan aku jamin. Maka jaminannya itu termasuk hadis ini, yaitu apa? Hadis yang sahih. Dan para ulama-ulama hadis dulu dengan jerih payahnya untuk mengambil sebuah hadis yang sahih, dan juga membawakan hadis yang dhaif supaya apa? Jangan sampai umat ini mengamalkan hadis yang dhaif. Itu juga disampaikan. Makanya kemudian
hadis dhaif itu ada di tengah-tengah kita, ya, maka ini sudah disampaikan oleh para ulama seperti dalam kitab Al-Mawdu'atnya oleh Imam Ibnul Jauzi. Itu menyampaikan, membukukan hadis-hadis yang dhaif supaya hadis dhaif ini jangan sampai diamalkan oleh orang-orang Islam. Waktu yang tidak mengizinkan, mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang anak sampaikan baik buat anak maupun buat antum, dan akhirnya anak tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.